alam yang kaya, penuh dengan pesona, langit yang indah, bumi yang angkasa. Lagu mulia semua ciptaannya, damai alamnya, hasil bumi berlimpah. Tetap ku beri bagi bunga di tepi, jelang hari esok masa depan berarti. Indonesiaku, hati ini untukmu selamanya. Dari semesta berkaya alamku, tetap bersatu, langkah ini menuju bersama. Hari yang indah, penuh dengan warna, selalu bersama mewarnai dari. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yulia Rahman dalam program variety show Warna-Warni Tani. Persembahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan selama 30 menit ke depan, saya akan mengajak Anda untuk ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bertemu dengan kelompok peternak sapi potong, binaan Kementerian Pertanian di berbagai daerah. Selain itu, pemirsa, saya pun akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu dari home band kita, yaitu Warna-Warni Band. Dan tidak ketinggalan juga celetukan-celetukan konyol yang akan menggelitik kita dalam bincang-bincang kita nanti. Siapa lagi yang menemani saya kalau bukan Mucle? Waduh. Ya pemirsa, kali ini tamu kita, narasumber kita sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Haji Suswono MMA, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Silakan Bapak. Ya. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Bang Muce, santai dong. Kok tadi sempat ketawa-ketawa, ada Bapak kok langsung tegang mukanya? Kita ini kan sebetulnya satu klub juga. Oh, satu klub. JFK. Apa tuh? Jenggot Fans. Oke Bapak, kita mungkin di sini akan berbincang-bincang seputar peternakan ya Pak ya. Nah, untuk pemerintah sendiri nih ya Pak ya, mohon dijelaskan kebijakan program kerja pemerintah dalam rangka mencapai swasembada daging itu apa Pak? Ya, jadi memang saat ini Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris ya, termasuk juga kan berarti sumber pakan untuk ternak ini banyak. Betul. Tapi ini fakta sampai sekarang kita ini masih mengimpor sekitar 30% untuk daging sapi saja ya. Daging sapi ya. Nah inilah mengapa Bapak Presiden mencanangkan kita akan swasembada daging sapi di 2014. Nah, jadi kalau sekarang memang belum swasembada ya memang belum 2014 ya, tapi memang syukur-syukur bisa dipercepat. Oh gitu. Ya, tapi karena begini, sejak saya jadi menteri ini, begitu masuk tahun 2009 itu sebenarnya impor di 2009 itu mungkin di atas 700.000 ekor sapi ya. Kemudian ya volume itu sapi bakalannya. Kemudian sapi daging sapinya itu masih di atas 120.000 ton ya. Tapi mulai 2010 kita sudah kurangi ya, tinggal 600.000 sapi bakalan, kemudian 120.000 daging sapi. Nah, tahun ini kita kurangi lagi. Jadi sekarang mungkin sapi bakalan, karena apalagi sempat Australia menghentikan sementara ya. Nah, sehingga mungkin paling banyak kelihatannya 500, kita bisa kurangi paling banyak nanti tinggal 500.000. Jadi kurang 100.000 Luar biasa peningkatan. untuk sapi bakalannya, kemudian untuk daging sapinya kita kurangi 30.000 ton ya. Yang dari 120.000 ton ke 30.000 ton itu setara dengan 180.000 ekor itu ya. Nah, kenapa? Karena memang kita harapkan mudah-mudahan nanti sapi dari dalam negeri inilah yang memenuhi ya, kebutuhan dari dalam negeri. Nah, karena dari hasil sensus ini menggembirakan, karena saya
jadi menteri tapi belum tahu ini jumlah sapinya ini berapa totalnya. Ya, totalnya berapa, yang jantan berapa, yang betina berapa, supaya bisa kita ngitung. KTP khusus sapi aja, Tapi Pak. sekarang sudah sensus. Oh, sudah ada Sudah sensus. sensus. Sudah ada Bahkan sensus ya, Pak? sudah disensus. Total sekarang ini ada totalnya 16,7 juta ekor. Oh iya. Ya. 14,8 juta ekor sapi potong, Ya. kemudian ada 597 ribu itu sapi perah, Ya. dan ada 1,3 juta ekor kerbau. Janjinya BPS nanti akhir September ini sudah tuntas ya, penghitungan yang lebih detail ya. Ya. Nah, dari situlah nanti kita baru membuat roadmap ulang. Ya. Nah, kapan persisnya kita bisa katakanlah yang di 2014 ini nanti Ya. ini maksimal impor itu hanya tinggal 10%. Ini yang menyedihkan, ini konsumsi daging kita, daging sapi ini masih kecil. Kurang dari, ya maksimal nggak lebih dari 2 kilogram. Bayangkan setahun. Setahun itu Pak ya? 2 kilogram, rata-rata nasional. Oke, Coba. Pak, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Ya, baik. Nah sebelum itu, saya akan mengajak pemirsa juga untuk menyaksikan liputan seputar peternakan sapi potong. Usaha peternakan sapi potong di Indonesia masih dikelola dengan pola tradisional dan dalam skala usaha sambilan. Hal ini disebabkan oleh besarnya dana investasi yang harus dikucurkan bila pengelolaan peternakan sapi potong dilakukan secara besar dan modern. Selain pemilihan jenis ternak potong yang tepat, dalam artian sapi potong yang paling cepat bertambah berat badannya atau penggemukan, peternak juga harus mempertimbangkan dan dengan cerdas memilih jenis kelamin ternak. Sapi potong jantan akan bertambah berat badannya lebih cepat dan lebih banyak jika dibandingkan dengan ternak betina. Selain itu, jenis pakan ternak juga dapat mempercepat peningkatan berat badan ternak. Kombinasi pakan berupa hijauan dan konsentrat adalah pilihan yang terbaik. Cepat tanggap dalam pengendalian penyakit ternak serta pengelolaan atau manajemen pemeliharaan ternak potong agar penggemukan dapat terjadi dalam waktu singkat dapat meningkatkan jumlah ternak sehat dan gemuk yang siap potong. Dengan situasi ideal seperti ini, diharapkan Indonesia akan mencapai swasembada daging potong pada tahun 2014. Ya pemirsa, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan liputan tentang peternakan sapi potong. Dalam hal ini, saya juga seperti biasa tidak sendirian karena ada rekan saya, Uli Hardinansyah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah bersama dengan 3 kelompok peternakan sapi potong. Kita sama-sama lihat dulu ya Pak ya, Baik, apa yang mereka lakukan di sana. Ini dia. Terima kasih Yulia, pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Uli Hardinansyah. Kali ini saya berada di Nusa Tenggara Timur di Kupang di Warna-Warni Tani. Baiklah pemirsa, kali ini saya akan segera memperkenalkan ketiga juri yang akan bertugas. Baik pemirsa, kita akan segera melanjutkan dengan berkenalan dengan ketiga kelompok peternak berprestasi yang telah hadir bersama dengan kita. Saya persilakan, silakan Pak. Nama kelompok tani Nekmese asal Kabupaten Timur Tengah Utara, juru bicara Leonarus Leo. Nama kelompok tani Pelita dari Desa Tutem, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya Yeri Nomleni sebagai juru bicara. Kami dari kelompok Manekat, yang artinya kasih sayang, berasal dari Desa Kuanheum, Kecamatan Amabe Weveto, Kabupaten Kupang. Saya Donald Mangi. Terima kasih. Baik pemirsa dan juga Bapak Ibu sekalian, kita masuki babak pertama di mana babak pertama ini adalah pertanyaan benar atau salah. Saya akan berikan pertanyaan kepada setiap kelompok, apabila tidak bisa dijawab tidak akan dilemparkan. Siap bermain Bapak-bapak Ibu? Baik. Pertanyaan pertama untuk kelompok peternak Nekmese. Pertanyaannya adalah, ciri sapi Bali yaitu berwarna putih dengan warna hitam di beberapa bagian tubuh, bergelambir dan berpunuk. Betul atau salah? Salah. 100. Pertanyaan berikutnya untuk kelompok peternak Pelita. Pertanyaannya adalah, pemilihan bakalan merupakan faktor penting dalam proses penggemukan. Bakalan yang baik berjenis kelamin betina. Betul atau salah? Silakan. Salah. 100. Kita masuk pertanyaan berikut untuk kelompok peternak Manekat. Pertanyaannya adalah, ciri lain dari bakalan yang baik adalah berumur 1,5 tahun. Betul atau salah? Salah. 100.
Baik, kita ucapkan selamat pada ketiga kelompok peternak, masing-masing mendapatkan nilai 100 untuk babak pertama. Kita kembali ke studio kepada Yulia Rahman, selalu di Warna-Warni Tani. Sejak kapan sih sebenarnya kita tuh mengimpor? Karena saya pernah dengar juga, kita juga pernah ekspor juga Ya, kan ya Pak ya? betul. Jadi sebetulnya kita pernah tahun 76 ya. Tahun 76 ini kita pernah ekspor ini ke Hong Kong. Oh, Ya, oke. Ke Hongkong Pak ya? Iya, itu terakhir. Dan kita mulai impor pertama kali ini tahun 76 dari 90. 90 Berarti pertama kali impor. 14 tahun ya Iya. kemudian. Itu pertama kali dari 18.000 ekor tuh. Nah, sekarang cuma ratusan ribu kan tadi yang saya Hebat katakan. ya sapi. Salah saya Pak. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa mesin produksi sapi kita ini, yaitu betina-betina produktif kita ini semakin langka. Karena apa? Ternyata yang dipotong ini kebanyakan adalah betina produktif. Wah. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya mesin produksinya itu berkurang. Gitu. Oleh karena itu memang ini nanti akan kita upayakan bagaimana supaya salah satunya adalah penyelamatan sapi betina produktif itu ya. Kita kasih insentif, termasuk nanti kita memperbanyak dengan inseminasi buatan ya. Nah, kalau sapi, jadi nanti kalau inseminasi buatan itu harus ada inseminator namanya. Inseminator itu yang menyuntikkan itu ya, apa namanya, semen ke dalam itu. Sapi betina, tetapi harus tahu persis, nggak setiap saat bisa dimasukkan. Harus pada saat betina produktif itu birahi. Nah, membaca betina produktif birahi itu kalah sama jantan sapi. Petani sapi jantan. Saya nggak tahu kapan sapi. Tapi kayaknya Bang Mucil tahu deh kapan saatnya sapi betina produktif, kayaknya tahu deh. Harus belajar. Biasanya Kapan gini-gini Pak. Oh, tuh kan bener Pak, tahu Pak. Harus tahu ciri-cirinya. Wah, pembicaraan kita lebih seru lagi Pak, nanti kita akan bahas lagi. Tapi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana ya, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Warna-Warni Tani. Jadi dokter hewan sih. Coba jadi pengusaha. Dokter hewan bisa jadi pengusaha juga. Ikut SMD. Sarjana Membangun Desa. Untuk semua anggota kelompok ini, nanti setelah berkembang bisa dapat dana KUPS. Pencapaian swasembada daging sapi memerlukan kerja keras dan dukungan berbagai pihak. Mari kita tingkatkan usaha peternakan dan selamatkan sapi betina produktif. Sapinya biar banyak. Semoga makin sukses. Amin. Lahan sempit, biaya mahal. Ada problem, pasti ada solusi. Apa? Ada KUAP, LM3, sumber-sumber pembiayaan lain seperti KUR dan KKPE, serta program subsidi pupuk dan benih, juga JITUT dan JIDES. Mari kita sukseskan berbagai program dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian demi kesejahteraan petani. Jadi petani bisa happy. Buah mangga, buah manggis, mau dikirim kemana itu buah lokal. Mangga manis, mangga gedong mau diekspor dong. Hati ini pesannya. Betul, salak Bali, salak Pondok, disanding buah durian. Konsumsi buah lokal ciptakan pasar di negeri sendiri. Petani sejahtera, bangsa berjaya. Mari berbagi peran menjaga stabilitas dan akses pangan menuju ketahanan pangan nasional. Sukseskan Hari Pangan Sedunia ke-31 tahun 2011. Pemirsa, masih bersama saya Yulia Rahman di Warna-Warni Tani, dan saya pun masih ditemani oleh Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Haji Suswono MMA. Pak, sebelum kita nanti melanjutkan bincang-bincang kita kembali lagi ya Pak ke rekan saya Uli di sana yang masih dengan para peternak sapi untuk uji wawasan. Ya pemirsa, ini dia. Kembali di Warna-Warni Tani, pemirsa, dan kini kita masuki babak kedua.
Baik, kita mulai pertanyaan pertama untuk kelompok peternak Nekmese. Sebutkan apa kelebihan kandang individu jika dibandingkan dengan kandang kelompok. Silakan. Ciri khas kandang individu, bulat, Dilemparkan ke kelompok berikutnya. Baik, kami lemparkan kepada kelompok pelita. Silakan. Kelebihan dari kandang individu yaitu yang pertama, menggampangkan dalam proses manajemen peternakan, baik itu pemberian pakan, pemberian minum, dan manajemen kesehatan. Yang kedua, bisa memotong siklus terjadinya penyakit menular yang bisa menyerang pada ternak-ternak dalam kandang koloni atau kandang kelompok itu sendiri. Yang ketiga, memudahkan dalam proses pembersihan kandang dan manajemen kesehatan baik vaksinasi maupun pengobatan antibiotik. Sekian. Bagi kelompok pelita mendapat nilai 85. Baik pemirsa, kembali pertanyaan untuk kelompok pelita. Sebutkan pakan berupa hijauan yang baik bagi sapi potong. Yaitu ada 2 jenis. Yang pertama hijauan makanan ternak, yang kedua leguminosa dengan persentase rumput hijauan itu 60% dan untuk leguminosanya 40%. Contohnya rumput kingres, benggala, batang jagung dan lain sebagainya. Untuk leguminosa contohnya turi, lamtoro dan kacang-kacangan. Jadi komplikasi antara kedua jenis bahan makanan itu bisa meningkatkan berat badan mencapai 0,3 sampai 0,5 kg per ekor per hari untuk sapi potong, khususnya sapi Bali. Untuk kelompok pelita diberi nilai 90. Baik, kami lanjutkan pertanyaan berikutnya untuk kelompok manekat. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 saja usaha pencegahan ternak potong dari serangan penyakit. Silakan. Vaksinasi dan sanitasi kandang. Jawabannya diberikan nilai 90. Ya, pemirsa, demikianlah telah berakhir babak kedua dan perolehan nilai sementara yang telah dicapai adalah Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Warna-Warni Tani. Kembali ke studio. Waduh, tetap hebat tuh Pak. Para kelompok tani tadi itu masih tetap wawasannya luar Dan biasa. persaingannya itu cukup Persaingannya 3 ketat. kelompok itu tetap ketat. Berarti hebat ya Pak ya. Iya, Kita iya. akui peternak sapi kita hebat-hebat ya Pak ya. Betul. Jadi dan NTT ini kan memang termasuk salah satu yang juga potensial di sana ya. Ternak sapi, termasuk juga tetangganya NTB ini Iya. potensial sekali. Nah Pak, kalau upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai swasembada daging itu apa Pak? Iya, jadi karena kita berangkat tadi, saya berangkat dari Menteri belum tahu persis data populasi sapi Iya. tadi, maka dan pertanian bekerja sama dengan PPS untuk melakukan sensus. Nah, jadi setelah tadi sensus jelas diketahui tadi data Iya. populasinya berapa, lalu sebarannya di mana saja. Karena Indonesia ini luas. Ternyata alhamdulillah Jawa Timur ini yang paling tinggi ya. Oh, Jawa Timur paling tinggi ya, Pak, ya? 4,9 juta ekor ya. Lalu Jawa Tengah 1,9 juta ya. Disusul oleh beberapa provinsi lain, ya, diantaranya tadi NTB, NTT ya. Situ. Salah satu tadi upaya yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya tadi soal penyelamatan tadi sapi betina produktif. Jadi artinya betina produktif jangan dipotong. Dan kita kasih insentif. Mereka yang melahirkan nanti kita kasih insentif 500.000. Sapi dikasih insentif. Sapi aja dikasih. Ya. Mau daftar. Nah, terus tadi kita datangkan mungkin indukan ya, indukan ini karena memang kita masih membutuhkan untuk menambah populasi. Demikian pula kita juga tadi penguatan para penyuluh ini supaya tadi bisa memberikan apa semacam ya bimbingan kepada para peternak supaya peternak yang baik dan kemudian juga memberikan informasi pasar ya yang menguntungkan. Termasuk tadi meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Jadi peternak pun kita didik mereka supaya mereka tadi bisa beternak dengan baik ya. Pertumbuhannya tadi kan disinggung tadi pertumbuhannya cukup bagus kalau pemberian makannya baik ya. Jadi nanti juga pakannya harus baik ya. Lalu kemudian juga ini yang masih sering terjadi ada
penanganan penyakit, ya hama penyakit ini ya, penyakit diantaranya reproduksi ini yang juga harus dijaga. Itu bahaya soalnya Pak. Iya, karena nanti kalau walaupun betina tapi tidak bisa melahirkan kan sayang ya. Hal-hal seperti ini yang terus kita upayakan. Gitu. Ya. Baik Pak, kita akan lanjutkan lagi dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena akan lebih seru lagi bincang-bincang kita dengan Pak Menteri. Tapi selain satu ini tetap di Warna-Warni Tani. Jadi dokter hewan sih, coba jadi pengusaha. Dokter hewan bisa jadi pengusaha juga. Ikut SMD. Sarjana Membangun Desa. Untuk semua anggota kelompok ini, nanti setelah berkembang bisa dapat dana KUPS. Pencapaian swasembada daging sapi memerlukan kerja keras dan dukungan berbagai pihak. Mari kita tingkatkan usaha peternakan dan selamatkan sapi betina produktif. Sapinya biar banyak. Semoga makin sukses. Amin. Kalau menanam dengan cara yang tepat. So tahu. Petani harus melek teknologi. Gunakan benih unggul berkualitas yang tahan perubahan iklim. Manfaatkan SLI. Terapkan metode SLPTT. Atur jarak tanam. Untuk hama, kendalikan secara terpadu sesuai metode PHT. Inilah hasilnya. Oke. Sip. Penyediaan pangan bagi rakyat Indonesia adalah tugas mulia. Mari kita terus bekerja keras mewujudkan swasembada beras berkelanjutan. Lahan sempit, biaya mahal. Ada problem, pasti ada solusi. Apa? Ada PUAP, LM3, sumber-sumber pembiayaan lain seperti KUR dan KKPE, serta program subsidi pupuk dan benih, juga JITUT dan JIDES. Mari kita sukseskan berbagai program dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian demi kesejahteraan petani. Jadi petani bisa happy. Mari berbagi peran menjaga stabilitas dan akses pangan menuju ketahanan pangan nasional. Sukseskan Hari Pangan Sedunia ke-31 tahun 2011. Pemirsa masih di Warna-Warni Tani dan kita langsung saja ke rekan saya Uli yang masih bersama dengan 3 kelompok peternak sapi. Kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Mari kita saksikan bersama. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Warna-Warni Tani dan kini kita masuk ke babak ketiga. Dalam babak ini kami telah menyediakan daging untuk diamati oleh setiap kelompok peternak dan kami berikan tugas untuk mengamati daging tersebut lalu memilih daging yang baik untuk dikonsumsi manusia. Baik pemirsa, kini kami berikan kesempatan kepada para kelompok peternak untuk memberikan penjelasan. Kita mulai dari yang pertama, dari Nek Mese. Silakan, Bapak. Yang kami pilih adalah daging, isinya bagus, segar, tanpa serat, dan empuk. Ini bagus sekali untuk dikonsumsi. Daging yang kami pilih adalah daging yang berwarna merah cerah. Yang kedua, seratnya sedikit. Yang ketiga, tidak berlemak. Yang keempat, memiliki keempukan yang cukup, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi bagi manusia. Terima kasih. Yang kami pilih di sini adalah jenis daging isi khas. Daging ini berasal dari bagian punggung sapi. Dalam setiap ekor ternak sapi itu cuma memiliki hanya sekitar 3 kg. Nah, daging ini sangat cocok untuk sangat baik untuk dikonsumsi karena kualitas terbaik daripada ternak sapi. Kemudian seratnya jauh lebih halus dan tidak memiliki lemak di antara serat-serat daging. Dari pengamatan luar juga daging ini masih sangat segar. Ketika ditekan dia mengembang kembali dan teksturnya warnanya masih kelihatan sangat segar. Terima kasih. Kelompok Nek Mese
dengan nilai 90, kelompok Pelita 85, dan kelompok Manekat 90. Baik pemirsa, demikianlah perolehan lain untuk babak ketiga. Kita akan kembali ke studio sebelum nanti kami akan mengumumkan siapakah yang mendapatkan nilai tertinggi. Tentunya di Warna-Warni Tani. Harapan dan pesan Bapak sendiri kepada importir dan juga stakeholder kita yang lain agar tercapai swasembada daging itu, Pak? Ya, harapan saya memang kepada para importir ini tentu saja supaya ya cobalah mencari dulu lah ya daging dari dalam negeri yang ternyata ini potensinya cukup menjanjikan begitu ya. Artinya ya bolehlah sekarang masih impor, tetapi mulai menjajah kalau perlu dia malah membangun peternakan di dalam negeri. Kalau enggak juga bekerja sama dengan para peternak. Nah, sekarang ini sebetulnya di daerah-daerah ada yang namanya sarjana membangun desa. Ya. Jadi mereka para dokter hewan atau lulusan dari peternakan, ya kemudian mereka apa namanya memberdayakan masyarakat, ya, memberdayakan masyarakat. Kita kasih ada untuk pemberdayaan ini 300 juta ya. Itu upaya-upaya yang dilakukan dan saya kira para importir sebenarnya bisa membangun kerjasama dengan mereka ya, dengan mereka artinya tidak perlu susah-susah, tinggal nanti kebutuhannya berapa nanti bisa disuplai. Betul. Ya, mari bangunlah rasa nasionalisme ya untuk ya lebih baik produk dalam negeri dulu lah kita utamakan. Secara begitu, kualitatif ya. kan juga nggak kalah. Iya, enggak, masa daging itu enggak akan beda. Iya. Iya, Pak. Sebelum kita berpisah nih, Pak, kita kembali lagi ke rekan saya Uli, karena di sini kita akan sama-sama melihat kira-kira kelompok tani mana yang akan menjadi terfavorit ya, Pak. Ya, silakan Uli. Perolehan nilai total pada hari ini. Kelompok peternak Enek Mese Kabupaten Timur Tengah Utara mendapatkan nilai sejumlah 190. Kelompok Tani Pelita Kabupaten Timur Tengah Selatan mendapatkan nilai sebesar 360. Kelompok Manekat Kabupaten Kupang 280. Pemenangnya adalah kelompok peternak Pelita Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kami ucapkan selamat kepada pemenang, kepada Dewan Juri terima kasih juga, dan pemirsa tetaplah bersama kita majukan pertanian Indonesia selalu di Warna-Warni Tani. Pemirsa, demikian tayangan kami Warna-Warni Tani, program variety show persembahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jadi untuk mencapai swasembada daging sapi, kita harus giat mempraktekkan manajemen pembudidayaan dan juga pemotongan sapi. Dan bagi Anda peternak sapi potong yang memerlukan informasi, bisa lebih detail lagi mengakses informasinya di www.deptan.go.id atau bisa juga SMS langsung ke SMS Center Kemtan di nomor telepon 0813 830 34444. Sekali lagi terima kasih Bapak yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak yang luar biasa. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Akhir kata saya Yulia Rahman dan rekan saya Uli Herdinansyah dan juga Bang Mucle. Kita ketemu lagi minggu depan tetap di Warna-Warni Tani, Petani Sejahtera, Bangsa Berjaya. Sampai jumpa.